Oke, selanjutnya kita akan praktekkan bagaimana contoh-contoh dari penggunaan kode-kode CSS ya, untuk menjadikan bagaimana elemen web kita menjadi lebih menarik, tampilannya lebih rapi, terstruktur ya. Oke, yang pertama kita buka dulu ya Visual Studio Code, terus kita buat file baru, klik file, new file. Nah, di sini seperti biasa kita buat dulu ya. Tentukan dulu kodenya HTML, terus kita awali dengan doctype, terus HTML kayak biasa, terus dalamnya kita buat head, sheet title. Ya, di dalam title ini kita buat misalnya contoh CSS ini ya. Setelah head kita buat body. Nah, tadi untuk membuat CSS itu dia letakkan dalam tag head, diawali dengan tag style ya, seperti ini, dan diakhiri dengan tag style. Nah, di sini kita bisa mendeklarasikan beberapa perintah kode CSS. Yang pertama kita tentukan dulu ya, selektornya dia apa. Misalnya saya buat ada B ya, selektor P, terus kita kasih kurung kurawal ya, kita berikan propertinya dia color ya, terus kita kasih misalnya dia blue ya, seperti ini. Terus cara penggunaannya dalam body kita buat ada tag P. Nah, di sini misalnya hidup ini indah. Nah, kayak gini ya. Nah, ini. Terus coba kita simpan, kita file, pilih save, kita letakkan di folder kesayangan kita berikan nama contoh CSS. Kita save. Terus kita coba untuk menjalankan ya. Nah, kita coba klik 2 kali. Hasilnya adalah seperti ini. Ya. Hidup ini indah, berwarna biru. Namun berwarna biru karena tadi di sini kita berikan efek P, ya, berwarna biru. Terus kalau kita buat misal di sini S1 ya, tulisannya kita buat hampir sama. Apakah ini dia berwarna biru? Kita lihat hasilnya. Tidak. Hidup ini indah, pada S1 dia tetap berwarna hitam. Karena efek ini hanya untuk tag P. Nah, Misalnya kita ada beberapa paragraf ya, tidak hanya satu. Lagi misalnya hidup ini indah, kita lihat hasilnya. Nah, ini juga tetap berwarna biru. Ini contoh efek dari CSS yang sederhana. Nah, di sini kita juga bisa mendeklarasikan yang lain. Misalnya kita buat ada B ya, kasih colornya misalnya red. Kita buat misalnya hidup ini indah. Nah, sini kita buat B ya. Nah, tulisan indah pada tag H1 kita jadikan tebal, kasih efek B. Lihat hasilnya. Nah, ini indah akan berwarna merah karena efek dari menggunakan selektor B. Nah, sekarang kita coba untuk yang jenis yang lain. Ada yang namanya dia selektor ID. Selektor ID ini dia merujuk ke elemen HTML yang sifatnya unik. Untuk mendeklarasikan kita gunakan pagar ya. Terus kita kasih misalnya hijau ya. Terus kita buat sininya kasih warna green ya. Nah, untuk penggunaannya untuk selektor ID itu kita buat di sini pada H1 kita panggil ID sama dengan hijau. Nah, kita simpan ya. Terus kita jalankan. Ini dia tetap
tidak berubah ya. Nah, kita coba cek kembali, nah, apakah ada yang salah atau tidak. Nah, seperti ini. Nah, dia berwarna hijau. Ya, jadi ketika memanggil, meskipun hijau tadi dideklarasikan dengan ada pagar, tapi manggilnya cukup dengan kata hijau saja tanpa ada pagar. Oke, ini contoh selektor ID. Kita juga bisa membuat komentar ya. Ini kita buat komentarnya, misalnya, nah ini selektor P, ini selektor B, sini selektor ID green. Nah, ini kita bisa buat lagi selain selektor ID, ada namanya dia selektor kelas. Nah, selektor kelas itu dia menggunakan tanda titik ya. Kita kasih misalnya kuning. Yellow ya. Ya. Ini selektor kelas kuning. Untuk penggunaannya di sini kita buat lagi ya, yang keempat ya. Yang keempat, nah di sini kita kasih ada kelas kuning. Nah, kita lihat hasilnya, yang keempat dia akan berwarna kuning. Nah, ini efek dari selektor kelas kuning. Ya, dan untuk selektor kelas juga kita bisa buat seperti ini, kombinasi. Ya, P titik orange ya, misalnya ya. Coba kasih komentar. Ini selektor kelas orange untuk tag P. Jadi efeknya ini hanya untuk tag P. Kalau selain tag P dia tidak akan bisa. Ya, kita lihat sini misalnya kita buat kelas orange. Kita lihat hasilnya. Nah, dia akan berwarna orange. Terus kita coba yang lain. Misalnya di sini. Nah, kita buat lagi. Di sini kita kasih I ya. I itu kan untuk miring ya. I kita kasih kelas kuning. Hasilnya adalah ya, dia akan berwarna kuning. Ya. Oh, bukan kuning ya, kita orange, coba orange. Oke, berwarna orange. Hasilnya, nah, dia tidak akan berwarna orange, tetap berwarna hitam. Kenapa seperti itu? Karena orange tadi hanya bisa digunakan untuk tag P saja. Selain tag P, dia tidak akan mau. Begitu ya. Oke. Jadi ini contoh sederhana dari penggunaan kode-kode CSS.